Modul perkuliahan konsep data warehouse tak semua. Mahasiswa dapat mempelajari tentang konsep dari data warehouse, merancang arsitektur, prinsip kerja, desain, dan membangun data warehouse, membuat multidimensi data warehouse. Capaian pembelajaran, mahasiswa dapat menjelaskan tentang konsep data warehouse dengan benar. Desain pengampu, sistemik konsep data warehouse. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep data warehouse dengan benar. Materi pembelajaran. Oh, kita buat catatan. Pengenalan data warehouse. Oke, kita belajar ya pengenalan data warehouse dulu. Ini tak minimize. Data warehouse menurut Bill Inmon merupakan sekumpulan data yang memiliki karakteristik berorientasi objek, terintegrasi, berorientasi kepada proses, time varian, dapat diakses dengan mudah, non volatile. Non volatile itu apa ya? Di mana? Data warehouse menurut Ralph Kimball merupakan sebuah sistem untuk pengumpulan data transaksional dari berbagai sarana seron ya. Halo tes 1 2 3. Oke, sip. Seperti ini cukup. Merupakan sebuah sistem untuk pengumpulan data transaksional sebagai sumber data yang mengutamakan adanya dua hal, query dan analisa data OLTP dan OLAP. OLTP OLAP apa? OLTP OLAP. Online Transaction Processing OLTP. OLAP apa? OLAP. Gordon. Online Analytical Processing. Berarti OLTP itu lebih ke write. Lebih ke write, record, retrieving, record, creating, updating. Pokoknya itu. Terus kalau OLAP itu ke processing, berarti ke read gitu menurutku ya. Mari kita lanjutkan. Tujuan implementasi data warehouse pada organisasi memudahkan dalam pengaksesan informasi milik organisasi. Informasi adalah aset berharga bagi organisasi yang dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis, bla 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 bla, menjaga privasi, membantu proses pengambilan keputusan, mendukung perubahan organisasi. Ada contoh ya. Meningkatkan kualitas dan konsistensi informasi pada organisasi. Perbedaan data warehouse dengan database lah, ini penting nih. Database menyimpan informasi dan dapat dimanipulasi. Dapat terjadi di perubahan data akibat manipulasi data. OLTP untuk proses data transaksional berjalan di application layer berorientasi objek. Data warehouse tidak hanya menyimpan akan tetapi menghubungkan dua buah database atau lebih.
Oh, keren gitu. Bersifat tetap, tidak dapat dimanipulasi. OLAP yang menekankan pada analisa data berada di satu layer, berorientasi objek, karakteristik data warehouse, subject oriented, subjek para objek. Subjek dimaksudkan adalah topik, area, ranah, kebutuhan, bidang peminatan tertentu. Data warehouse mengorganisasikan subjek utama perusahaan, pelanggan, produk, dan penjualan, bukan area aplikasi utama, faktor pelanggan, pengawasan stok, dan penjualan produk. Hal ini menggambarkan kebutuhan untuk menyimpan data pendukung keputusan daripada aplikasi yang berorientasi data. Data di setiap subjek dirangkum dalam dimensi, misalnya periode waktu, produk, wilayah, dan sebagainya, sehingga dapat memberikan nilai sejarah untuk bahan analisa, sehingga dapat digambarkan seperti gambar berikut. Apa ini? Order processing, customer billing, claim processing, consumer run. Oh, iki kayaknya apa? Datanya terus iki pelakunya kok. Customer billing, customer akun receivable, on loan, product, saving account, polisi. Apa gunanya sih utuh iki? Nama mata kuliah pokok bahasa. Template-nya urung diganti. Integrated. Lanjut ya, kembali fokus. Dapat diartikan bahwa terintegrasi adalah penggabungan jadi satu kesatuan seragam. Pengambilan secara bersamaan sumber data yang berasal dari sistem aplikasi berbagai perusahaan besar yang berbeda. Sumber data sering tidak konsisten, misalnya berbeda format sumber data yang terintegrasi harus dibuat dengan konsisten untuk menggambarkan view gabungan data pemakai. Oh, ini data dari tabel-tabel, terus ini master itu kok. Time varian. Semua data pada warehouse dikumpulkan berdasarkan waktu OLAP. Pada data warehouse tidak memerlukan pengarsipan, hanya fokus pada perubahan yang terjadi pada data tersebut secara berkala sehingga timbul variasi waktu. Oke, data warehouse hanya akurat dan valid pada saat tertentu atau beberapa interval waktu tertentu. Dapat menganalisa data masa lalu, dapat menghasilkan informasi untuk sekarang, dapat meramalkan masa depan. Wah, semuanya. Non volatile lah, ini tadi penjelasan. Data yang ditubuhkan tidak boleh mengalami manipulasi data dalam bentuk edit, update, dan delete. Perubahan-perubahan sekecil apapun tidak boleh dilakukan terhadap data. Usually the data in data warehouse is not updated or deleted. Berarti ana edit. Nek data warehouse ki lebih ke read tok. Nek OLTP bisa ikut read, add, change, delete. Proses oriented mau bahasa Indonesia. Proses oriented atau berorientasi kepada proses yang berkesinambungan di dalam pengolahan data menjadi informasi serta pengiriman informasi tersebut. Accessible secara harfiah dapat diakses. Sudah diakses oleh pengguna. Nilai penting data warehouse pada organisasi. Data warehouse menyediakan 9 buah nilai penting. Wah, kata mah 9. 1. Mempercepat proses integrasi. Nilai penting pertama yang dimiliki oleh data warehouse adalah kemampuannya untuk dapat mempercepat proses integrasi, tepatnya integrasi di level data. Sebuah organisasi dapat memiliki proses bisnisnya masing-masing yang diimplementasikan ke satu buah atau lebih aplikasi. Aplikasi ini memiliki datanya masing-masing. Sebagai contoh implementasi CRM,
Customer Relationship Management, ERP Enterprise Resource Planning, maupun digitalisasi data-data pada dokumen fisik atau kertas ke dalam sistem informasi atau komputer melalui scanner. Berarti nilai yang mana lebih cepat integrasi ke aplikasi ya. Meningkatkan kecepatan respon sistem. Pada sistem berbasis teknologi informasi yang masih konvensional, proses pencatatan transaksi perhitungan waktu misal per detik dilakukan pada database biasa, kemudian pada database tersebut jika semakin besar akan dianalisis dan membutuhkan waktu cukup lama untuk menghasilkan analisa dari data tersebut. Nah, terus penjelasan peningkatannya ini di penyajian laporan lebih cepat dan fleksibel. Laporan merupakan hal standar yang dilakukan oleh aplikasi atau sistem informasi di dalam upaya untuk menyajikan informasi kepada pengguna sesuai dengan kebutuhan mereka. Sedangkan data warehouse menggunakan proses pelaporan data secara digital. Umumnya laporan ini ditampilkan kepada pengguna melalui dashboard maupun tatap muka. Data warehouse mampu menampilkan informasi ke dalam laporan yang lebih fleksibel dan lebih cepat melalui menu GUI, Graphic User Interface, indikator, dan dimensi pada data multi-dimensi menggunakan OLAP. Terkadang untuk menspesifikasikan kebutuhan menggunakan data mart. Data mart itu apa? Sebagai contoh, baik pada data warehouse maupun data mart, laporan penjualan yang disajikan ke pengguna atau pada suatu organisasi dapat membaca dimensi penjual, dimensi pembelian. Ya, paham. Kemudian membantu pencatatan riwayat, story. Meningkat kualitas data yang baik akan membantu dalam memperoleh informasi yang baik. Kualitas data erat kaitannya dengan kemampuan penyediaan riwayat data. Membantu operasional sistem. Di dalam komputasi terhadap data, maka diperlukan adanya sumber daya komputasi yang cukup. Proses komputasi ini dapat melibatkan sejumlah komputer maupun secara paralel dengan melibatkan sejumlah komputer. Proses komputasi data juga akan diikuti dengan proses analisa yang sama-sama membebani operasional dari sistem itu sendiri. Atau unit IT pada organisasi. Dalam streaming, Pak. Membantu pengenalan informasi secara baik. Informasi merupakan data yang telah diolah sehingga memberikan nilai dari fungsi manfaat, peran, hingga pengetahuan yang diberikan kepada pengguna. Namun satu hal yang penting harus dipahami oleh pengguna adalah bahwa informasi tidak akan bermanfaat sepenuhnya apabila pengguna itu sendiri dapat memahami dan mengenai informasi tersebut secara lebih baik. Untuk itu, maka dalam data warehouse disediakan indikator untuk membantu pengguna. Indikator chart apa ya, mudahkan di dalam pencarian data. Bahwa data warehouse bertindak sebagai gudang pengumpulan dan penyimpanan data dari berbagai sumber data dengan relevansi data sesuai dengan kebutuhan dari organisasi yang bersangkutan. Akses ke data dapat dilakukan lebih cepat jika dibandingkan dengan mengakses langsung ke sumber-sumber data tersebut. Akses yang cepat memiliki peran dalam kecepatan pencarian data. Maka apabila organisasi membutuhkan data mentah, cukup mengambil dari data warehouse maupun data dari data mart pada submit organisasi masing-masing. Manfaatan warehouse pada berbagai bidang: perbankan, alur proses keuangan, manajemen uang, peningkatan layanan pada industri, berarti untuk pemetaan alur bahan mentah, pemasaran produk, distribusi produk, analisa evaluasi pasar, tersediaan stok atau inventory. Inilah kita buatnya.
penggajian pegawai pemerintahan untuk memudahkan penggambaran penyajian data transaksi dari sistem pengadaan barang dan jasa secara online dan elektronik agar lebih transparan. Dapat digunakan untuk pengambilan bagi pemerintah pusat dan daerah. Ini sisanya ya, transportasi dan jual beli dan pemasaran untuk dapat membantu pihak terkait untuk melakukan rekayasa lalu lintas guna meminimalisir titik-titik kemacetan, kecelakaan, dan sekaligus menertibkan lalu lintas jalan, memberikan informasi penerbangan, upgrade kelas penerbangan, promo, dan lainnya. Di bidang jual beli dan pemasaran untuk memperoleh informasi mengenai para pelanggan dan konsumen, supply chain, penjualan, pemasaran, operasi lainnya, untuk keunggulan kompetitif juga. Download aplikasinya sekarang dan nikmati layanan gratis selama 30 hari pertama. Angkuman. Data warehouse merupakan kumpulan dari sejumlah data dari berbagai sumber data yang digudangkan dari data-data transaksional yang menganut konsep OLTP kemudian dianalisa menggunakan OLAP karena memanfaatkan query pada database serta proses analisa itu sendiri yang didukung oleh 6 buah sifat karakteristik yang dimiliki. Tujuan implementasi data warehouse pada organisasi memudahkan di dalam pengakses informasi milik organisasi, menjaga privasi dan keamanan informasi pada organisasi, membantu proses pengambilan keputusan pada organisasi, mendukung perubahan-perubahan pada organisasi, meningkatkan kualitas dan konsistensi informasi pada organisasi. Karakteristik data warehouse: Object oriented, integrated, time variant, non volatile, process oriented, accessible, informatif. Oke, mari kita buat Ctrl E, Ctrl V, tugas 1-2 apa jenenge? Terus apa? Konsep data warehouse. Konsep data warehouse. Oke. Nama very name nomor 27 kelas A5P 52. Apa yang kamu Pak Anda? Apa yang Anda ketahui tentang data warehouse? Apa yang Anda ketahui tentang data warehouse?
Berilah contoh pemanfaatan data warehouse untuk akademik atau perguruan tinggi. Berilah contoh pemanfaatan data warehouse untuk bidang keuangan pada bank perkreditan. Jawab. Data warehouse adalah kumpulan data yang didapatkan dari hasil transaksi atau dari database OLTP yang kemudian bisa digunakan sebagai analisa dengan menggunakan olap lagi. Analisa data olap aja bisa tapi dapat. Contoh sebuah minimarket memiliki data transaksi penjualan OLTP. Kemudian dapat diolah total keseluruhan. Bener kok ya? Kemudian disimpan pada database OLAP untuk dianalisa berapa banyak penjual item yang terjadi selama rentang waktu yang ditentukan. Oke, baiklah. Kemudian contoh pemanfaatan data warehouse akademik atau
perguruan tinggi. Apa ya? Pemanfaat data warehouse akademik perguruan tinggi. Waduh, apa itu browsing ah? Oh, saya.
Oke, kembali lagi. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good, no, perfect words that make your writing sharp, or explicit, or excellent, or distinctive. As a matter of fact, for what it's worth, Grammarly can, yeah, that's long. We can get rid of that. And this, good. Mau bahasa Inggris bala. Berarti teman-teman untuk mengetahui data warehouse akademik atau perguruan tinggi untuk kok unik cilik untuk menganalisa jumlah mahasiswa per tahun untuk menganalisa kemajuan
tingkat keberhasilan mahasiswa dalam mencapai target IPK. Contoh lebih dari satu tidak apa-apa. Contoh pemanfaatan data warehouse pada bidang keuangan pada bank perkreditan. Untuk menganalisa data nasabah yang contoh-contoh nengon ya gimana ya meningkatkan layanan kebenaran nasabah. Untuk meningkatkan layanan pada Oke, kita save. Save as diskusi terus kita warehouse tugas 2 cek. Oke, kita close dan kita kumpulkan. Google Drive link file upload 2. Oke, Senin. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini belajar data warehouse part 2. Tunggu data warehouse part 3, mungkin kita akan praktek atau tidak tahu. Oke, selamat bertemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.